Selamat pagi adik-adik. Ya kembali lagi pada pagi hari ini di Mike Ticket Flash bersama Kak Ani dan Kak Seni. Iya Kak Seni. Kak Seni, pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah nih. Tapi apa ini yang perlu kita siapin nih buat adik-adik di rumah? Ya, jadi adik-adik dan Kak Ni, sebelum kita mulaikan ibadah kita harus mempersiapkan. Sebelum kita mempersiapkan yang pertama, kita selain mempersiapkan Alkitab dan kerikma, kita harus mempersiapkan hati. Oke. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Oke. Yang ketiga, tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi jalan-jalan Kak Ni. Pokoknya kita mau fokus untuk beribadah. Iya. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Nanti adik kita Ronaldo bawa kita masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Halo teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah selesai tidur Tuhan, berkati kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar kami Tuhan, berkati kami semua juga yang sedang ibadah agar bisa ibadah dengan baik. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Oke adik-adik, haleluya. Puji Tuhan. Kak Seni, masih ada yang belum berdiri nih Kak. Semuanya bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Kak Seni, Iya Kak Ni. tahu nggak tema kita bulan ini apa Kak? Tema kita bulan ini Mandiri dan tidak manja. Karena itu Kak, kita harus berani tampil beda ya. Iya kan? Nggak manja kayak anak-anak yang lain. Yuk musik, berani tampil beda. Yuk semua berdiri, kita sama-sama menari untuk Tuhan. Katakan saat iblis merayuku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri loncat, ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, kakak ini mau kasih tahu kalau waktu kita nyanyi aku berani tampil beda Kak, harus memperlihatkan gayanya yang beda-beda nih. Berani tampil beda. Boleh begini, gimana lagi Kak? Oh begitu, atau begini, terserah buat adik-adik. Oke. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Semuanya lompat. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri, semuanya lompat. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Oke. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan Kak Ni ya. Iya. Kita mau anak-anak Mike Ticket kita berani tampil beda, berani tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan menjadi anak Mike Ticket yang dengar-dengaran Oh Kak Ni. dengar-dengaran. Seperti pujian akan kita naikkan ini Kak Ni. Apa tuh, Kak? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Haleluya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Haleluya. Anak sekolah minggu
gereja kita nih GPDI Mataram pakai nama The Mighty Kids. Jadi kita ganti liriknya dikit ya. Boleh. Jadi kita waktu nyanyi anak sekolah minggu kita nyanyinya anak The Mighty Kids. Oke, bisa adik-adik di rumah ya. Oke, anak The Mighty Kids. Anak The Mighty Kids, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Sekali lagi. Anak The Mighty Kids, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Nanti masuk surga. Nanti masuk surga, terima upah. Sekali lagi. Nanti masuk surga, terima upah. Amin, haleluya. Nanti kalau kita berarti Kak Seni, nanti kita jadi anak yang mandiri, dengar-dengaran kata orang tua, terlebih dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu, mari Tuhan berfirmanlah. Haleluya. Semua ambil sikapmu yang terbaik bagi Tuhan, lipat tanganmu, tutup matamu, katakan mari Tuhan berfirmanlah. Haleluya. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan, mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi katakan mari Tuhan, mari Tuhan berfirmanlah. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Tuhan rindu mendengarkan isi hati kita pada pagi hari ini. Dia rindu membentuk hati kita melalui firman-Nya. Haleluya. Seperti Samuel kecil yang taat. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Katakan sembahmu, nyanyikan pujianmu. Katakan haleluya. Puji Tuhan.
pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam dan dengar-dengaran pada firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan juga berkati kakak-kakak Mighty Kids yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Tante Ida akan memberitakan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi anak-anak Mighty Kids GPDI Mataram. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya anak-anak ya, inilah permohonan kita senantiasa. Supaya apa yang kita perbuat semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, minggu lalu Kak Ni bercerita tentang bagaimana mandiri dan bagaimana tidak manja. Ya, Kak Ni minggu kemarin udah menjelaskan semuanya bagaimana kita harus mandiri, tidak manja. Nah, hari ini, pagi ini, Tante mau berbicara. Kita mau sama-sama belajar tentang berbuat baik dan berkata jujur. Ya, ada dua hal. Kita akan belajar tentang berbuat baik dan berkata jujur. Ayo, kita lihat di kerikma kita untuk hari ini ya anak-anak ya. Di kerikma kita lihat di situ. Kita buka Alkitab kita di Titus 2 ayat 6 dan 7. Titus 2 ayat 6 dan 7. Yuk kita sama-sama baca. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, orang muda harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Itu ayat yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya, tadi di ayat 6 dikatakan supaya kita bisa menguasai diri. Kalau kita bisa menguasai diri, tentunya apa yang kita perbuat, kita berpikir terlebih dulu ya. Jangan asal berbuat padahal itu salah. Ya, bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri. Ya, itu di ayat yang ke-6. Lantas ayat ke-7 dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya, itu tadi Tante bilang kita akan belajar bagaimana cara berbuat baik. Lantas yang kedua, bagaimana kita bisa berbuat jujur. Ya, ini firman Tuhan anak-anak selalu menjadi bimbingan buat kita ya. Firman Tuhan selalu jadi pegangan buat kita. Ya, di kerikma kita hari ini di situ ada lagu katanya supaya kita bisa berbuat baik. Lagunya gimana itu? Bangun tidurku terus mandi ya. Dan salah satunya adalah membersihkan tempat tidur. Ini perbuatan anak-anak berbuat baik di dalam rumah. Membantu mama, papa ya. Bisa bangun tidur, membersihkan tempat tidurnya. Ya, walaupun kalian masih kecil, kalian harus sudah bisa membantu
berbuat baik di dalam rumah, terutama terlebih dahulu ya. Nah, anak-anakku sekalian, Tante mau tanya nih, siapa yang bisa membersihkan tempat tidurnya saat baru bangun tidur? Siapa? Ya, puji Tuhan, anak-anakku semua anak yang pintar kok, yang rajin, yang selalu mau berbuat baik untuk siapa saja. Ya, berbuat baik. Contohnya seperti apa sih berbuat baik lagi? Tadi kalau bisa membersihkan tempat tidur itu dikatakan berbuat baik. Berbuat baik contohnya seperti apa? Seperti umpamanya sekarang nih di sekolah. Nah, kalian sekarang kan sekolahnya udah tatap muka ya. Udah tatap muka, jadi berkumpul lagi dengan teman-teman tentunya. Nah, ada salah satu teman, dia berlari membawa bukunya sambil lari, mungkin buru-buru ya, akhirnya dia terjatuh, bukunya berantakan. Terus kamu datang, aku bantuin ya. Ya, kamu datang bantuin angkatkan bukunya, beresin. Itu sudah satu kebaikan anak-anak. Itu sudah berbuat baik. Ya, itu sudah berbuat baik. Itu contoh yang setiap hari kita alami. Nah, kalau contoh di Alkitab, siapa yang baik? Ya, semuanya baik tentunya ya, tapi yang Tante mau kasih contoh dalam Alkitab adalah Yusuf. Ya, minggu kemarin Kak Ni bercerita tentang Yusuf. Nah, ini Yusuf itu adalah orang yang baik. Kenapa Tante bilang dia baik? Walaupun dia dibenci oleh kakak-kakaknya, walaupun dia sudah dimasukkan ke dalam sumur sama kakak-kakaknya, tapi dia tetap baik. Satu saat dia membantu kakak-kakaknya, padahal kakaknya begitu jahat sama dia. Tapi karena memang Yusuf ini orangnya baik, dia terima kakak-kakaknya. Ya, dia terima, dia baik sama kakak-kakaknya. Ini contoh dalam Alkitab. Tante ambil yang sering kalian dengar aja. Ya, jadi bagaimana berbuat baik itu banyak hal, banyak contoh yang bisa kalian lakukan untuk berbuat baik. Ya, lantas di ayat yang ke-7 tadi apa? Harus jujur. Ya, harus jujur. Anak-anak, seringkali tanpa sadar kita dengan perkataan kita yang main-main, padahal kita berbohong, padahal kita tidak jujur. Walaupun kita bilang itu main-main ya, tapi kadang-kadang orang yang mendengar, dia anggap kita serius, padahal kita main-main. Itu kok satu kebohongan. Yang kita lakukan satu kebohongan. Orang menerimanya bahwa itu benar yang kita perkatakan. Sebab itu dikatakan kita harus bisa menguasai diri. Ya, jadi apa yang kita mau katakan harus kita pikirkan terlebih dahulu. Terlebih ini kejujuran anak-anak ya. Ya seperti tadi Tante bilang, seringkali kita dengan tidak sadar, padahal itu kita sudah berbuat bohong. Ya, tidak jujur. Anak-anak, di dalam hati kecil kita, di dalam hati kita yang paling dalam itu ada Roh Kudus di situ anak-anak. Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk kita bisa berbuat baik, untuk kita selalu berkata jujur. Roh Kudus yang akan membantu kita. Ya, Roh Kudus ada di setiap kita karena Tuhan Yesus sudah memberikan itu buat kita semua anak-anak ketebusannya. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, sekecil apapun yang namanya kebohongan, ya tetap itu bohong. Ya, sekecil apapun kebohongan itu tetap tidak jujur. Anak-anak ya, jangan katakan aku berbohong demi kebaikan. Tidak ada kebohongan demi kebaikan. Sekarang kamu mau menyelamatkan orang, padahal kamu bohong. Yang dosa bukan orang itu, kita yang berbohong ini yang berdosa. Ya, kebohongan itu adalah dosa. Jadi
berbohong untuk berbuat baik itu nonsen, tidak ada. Tidak ada. Tidak benar. Ya. Kebohongan adalah tetap kebohongan, tetap tidak jujur. Jadi Tuhan mau kita jujur, apalagi Tuhan anak-anak ya. Orang tua kita aja mau kita itu harus jujur, nggak boleh bohongin orang tua dalam apapun. Ya. Apalagi Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya kita selalu berbuat jujur. Bagaimana caranya sekarang? Tadi kalau berbuat baik, bagaimana caranya bisa berbuat baik? Banyak contohnya. Dan sepertinya kalau berbuat baik tidak sulit. Nah, mungkin kalau jujur ini seringkali kita tanpa sadar padahal kita tidak jujur. Umpamanya sekarang kita berbicara sama teman kita bohongi dia. Ya, bohongin apalah gitu. Tapi hati kita merasa tidak sejahtera anak-anak. Ya, kita di rumah memikirkan Roh Kudus di dalam hati kita yang dalam itu, dia yang mengingatkan kita. Kamu Doni, tadi kamu udah buat bohong loh. Kamu tadi berbohong loh sama temanmu. Ya, jadi Roh Kudus tuh mengingatkan sama kita. Itu yang buat hati kita gelisah. Itu yang membuat hati kita tidak sejahtera karena kebohongan yang sudah kita buat tadi, ketidakjujuran yang kita buat tadi. Terus bagaimana lantas memperbaiki supaya kamu sejahtera hatinya? Ya, kamu harus datang ke orang itu. Kamu harus katakan sejujurnya bahwa tadi aku sudah membohongi kamu. Maafkan saya ya, saya tadi udah bohongin kamu. Nah, kalau kamu sudah jujur mengatakan, pasti hati kita akan sejahtera. Pasti kita akan tenang. Kita akan punya damai di hati kalau kita sudah mengakui kesalahan kita sama orang lain. Ya, jadi ketidakjujuran itu adalah kebohongan yang Tuhan tidak suka. Ya, seperti tadi, Tuhan tidak suka, apalagi Tuhan ya. Orang tua kita aja, siapapun di sekeliling kita tidak suka dengan kebohongan. Ya, jadi Tuhan ingin kita jujur. Orang tua kita pun ingin kita selalu jujur. Ya. Coba kita sekarang baca. Kita baca, buka Alkitabnya di dalam Mazmur. Mazmur 25 ayat 21. Mari kita baca. Kita baca sama-sama ya. Udah semua? Udah buka Alkitabnya? Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Ya. Pasal 25 ayat 21a mengatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Anak-anak, kita bangun pagi, kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus membimbing kita, mengawali hari kita. Kita minta supaya kita selalu berbuat jujur, selalu berkata jujur, selalu berbuat baik. Minta itu sama Tuhan. Kita sambut pagi hari, bangun tidur, kita berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya sepanjang hari ini saya selalu dapat berbuat baik dan saya selalu dapat berkata jujur. Itu kita mengawali hari kita dengan doa. Anak-anak ya, puji Tuhan anak-anak. Jadi inti firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan berkata jujur. Puji Tuhan. Ayat hafalannya ada di Titus 2. Titus 2 ayat 7. Ya. Titus 2 ayat 7. Ayat hafalannya untuk Markus, Lukas dan Yohanes. Coba kita baca. Ayat 7 tadi ini ayat pembacaan kita hari ini, ayat pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Kita baca kembali ayat 7.
Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini ayat hafalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, di kerikmanya di situ ada yang diminta supaya kamu menulis kamu telah berbuat baik yang seperti apa hari ini. Ya. Ada banyak hal untuk berbuat baik. Tapi tante minta dua saja perbuatan baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Oke, tuliskan itu, jawab itu, dan kalian kirim di grup kelas masing-masing. Untuk kelas Tunas dan kelas Matius, para mama-mama bisa menggambar kira-kira apa ya, seperti apa orang yang baik, bisa digambarkan sedikit gitu ya. Terus ya mungkin untuk yang baik aja deh, yang Tuhan berikan yang baik, yang terbaik buat kita itu gambar apa gitu ya. Ngarang sendiri deh, mama papanya atau kakaknya, ngarang sendiri untuk Tunas, kelas Tunas dan kelas Matius. Oke. Sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Mari kita sama-sama dapat berbuat baik dan berkata jujur. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali di akhir ibadah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami dapat beribadah pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memuji-Mu dan kami sudah menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat berbuat baik kepada siapapun. Ajar kepada kami supaya kami dapat berkata jujur kepada siapapun ya Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu Tuhan, supaya di kehidupan kami ini dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam segala perbuatan kami untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami semua, beri kesehatan kepada anak-anak kami, beri kesehatan kepada orang tua yang ada ya Tuhan. Engkau akan menuntun jalan kami, menuntun langkah kami, bahwa kami jalan ke dalam jalan-Mu yang benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, inilah ibadah kami. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.